Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji ya. Sebenarnya karena kitab ini baru pertama kali kita buka, maka kita akan mengenal terlebih dahulu tentang kitab yang akan kita kaji. Yang mana kitab ini adalah sebuah kitab yang sangat kecil, ya, kitab saku. Ya, ini bukan kitab yang besar. Ini kitab kecil dan tipis, ya. Namun di dalam kitab ini ya banyak sekali faedah pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Kenapa kita nggak milih kitab yang tebel-tebel? Karena ya selain kitab yang mungil ini ya mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari, namun faedah yang terdapat dalam kitab tersebut sangat banyak. Ya, kenapa? Karena kitab ini sangat penting ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebagaimana judul utamanya di depan sini, ya, kita melihat judulnya. Judul kitab ini adalah Ad-Du'a. Ya, judul kitab ini Ad-Du'a. Ya. Kenapa kok muallif rahimahullah itu menulis ya atau menamai kitab ini dengan Ad-Du'a? Kita akan bahas nanti di mukadimah, nanti beliau akan menuliskan sebabnya. Buku ini ya ditulis oleh seorang imam besar, syekh besar, ulama di Saudi Arabia. Ya, beliau adalah, di sini ada namanya, Abdul Muhsin Muhammad Ibn Al-Qasim. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim. Ya, nama beliau adalah Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim. Siapa beliau? Imamun wa khatib Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Ya, beliau adalah imam dan khatib di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Sebelum kita ke mukaddimah dari kitab tersebut, kita akan lihat sedikit ya dari biografi ya, penulis dari kitab Ad-Du'a ini. Ya, kita akan kenalan sedikit dengan penulisnya. Siapa beliau? Beliau adalah Abdul Muhsin ya Ibn Muhammad Al-Qasim. Ya, wulida sanata 2967. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 1967 Masehi. Ya. Siapa beliau? Alimu dini sunniyin Saudi. Ya, beliau adalah seorang alim, seorang ulama besar, ya, ulama sunnah di Saudi Arabia, ya. Dan beliau juga wa imamun wa khatibun fil Masjid An-Nabawi, dan beliau juga adalah seorang imam, seorang khatib ya di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Ya, beliau imam khatib yang aktif di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Masjid Nabawi di mana? Ya, di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian muallafatuhu, ya, di antara beberapa karya-karya kitab-kitab yang beliau tulis, ini ada banyak sekali karya-karya beliau. Ya, di antaranya ada kitab Syurut Haddus Sariqah 'alal Madzahib Al-Arba'ah. Kemudian ada juga Al-Masbuk Hasyiyah Tuhfatu Al-Muluk fi Al-Fiqh Al-Hanafi. Kemudian ada Taisiru Al-Wusul Syarhu Thalathil Usul. Kemudian ada Khutuwat ila As-Sa'adah dan lain sebagainya.
Ya kalau misal mau kenal beliau lebih jauh, bisa dicek di internet ya. Beliau banyak sekali ya apa biografi yang menyebutkan tentang beliau ya. Dan kita akan membahas ya, membaca salah satu karya beliau ya, sebuah kitab kecil yang beliau beri judul dengan Ad-Du'a ya. Ya, kalau diartikan itu doa, yaitu doa, yaitu udah bahasa Indonesia. Ya, doa, doa. Kenapa kok beliau menamakan kitab beliau dengan doa? Ya, kita akan baca dari mukaddimah beliau di kitab ini. Toyib. Ini suara saya jelas ya? Oh ya. Cek. Oke. Toyib. Naqra al-muqaddimah. Kita baca dari muqaddimah. Kita baca pelan-pelan ya, kemungkinan karena ini waktunya mepet ya, kita usahakan kita selesaikan mukaddimah ya. Kenapa kok mukaddimah saya baca? Karena mukaddimah itu penting ya. Ini kita malam hari ini kita akan baca satu lembar saja, satu lembar tipis ini ya, kecil ini ya, kita baca dan akan kita syarah ya. Kenapa kok saya baca mukaddimah? Karena mukaddimah itu sepenting itu ya, mukaddimah itu sepenting itu. Kenapa? Karena dalam mukaddimah kita bisa tahu banyak hal ya, mulai dari intisari dari dibuatnya kitab ini, tujuan dari dibuatnya kitab ini, kemudian kalau kita itu bisa memahami mukaddimahnya, maka tujuan kita dengan si penulis itu sama ya. Jadi penulis itu menulis buku ini ya, kitab ini terus kenapa ya, karena pasti ada tujuannya. Maka ketika kita baca mukaddimah, kita bisa tahu tujuannya si penulis itu apa ya, dan kita akan bisa merealisasikan dari tujuan si penulis kitab tersebut. Tayyib. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Di sini beliau nulis dimulai dengan hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau mulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Kenapa? Karena iqtidaan bi Rasulillah, bi iqtidaan bi billahi azza wa jalla wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meniru dan mencontoh Allah azza wa jalla dan nabinya. Karena di dalam Al-Qur'an itu juga dimulai dengan bismillah ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW juga menulis surat atau menulis risalah, beliau juga memulai dengan bismillah. Maka beliau itu menulis kitab ini dimulai dengan basmalah, maka iqtidaan bi dzalik ya, mengikuti hal tersebut. Alhamdulillah ya, beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja karena ya syukur beliau itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang agung ya, zat yang mana pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Rabbil alamin, Rabb seluruh alam, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya. Kemudian beliau melanjutkan mukaddimahnya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd ya. Kemudian beliau menulis fallahu khalaqath tsaqalaini li'ibadihi. Sebenarnya saya pengen nampilkan di layar sebenarnya, cuma belum sempat karena filenya belum saya pindah ke laptop. Nggak apa-apa, ini saya bacakan dulu ya. Semoga aja nanti pertemuan selanjutnya kita bisa nampilin di layar, jadi biar bisa ikut baca ya, audiens itu biar ikut baca dan ikut ngoreksi kalau ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah itu bukan pura-pura nggak tahu terus ngasal nerjemahin, tidak ya, karena memang kita tampilkan di layar itu tujuannya biar pendengar, audiens itu juga bisa ikut mengoreksi lewat kolom komentar. Jadi saya juga bisa baca kesalahannya di mana. Nah gitu. Jadi karena saya juga manusia, tentu saja ada salahnya ya, maka saya membuka kolom komentar itu adalah untuk jadi biar kalau ada penyampaian saya yang salah, mengartikan yang salah, mensyarah yang salah, itu nanti bisa diikuti ralat oleh audiens seperti itu ya. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita tampilkan di layar. Untuk saat ini ya saya baca dulu ya.
Fallahu khalaqas tsaqalaini liibadatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-tsaqalain. Tsaqalain itu apa? Al-ins wal jin. Ya. Tsaqalain itu adalah jin dan manusia. Dua makhluk jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Liibadatihi, untuk menyembah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan Allah menciptakan manusia dan jin di dunia itu apa? Untuk ibadah. Ya, perkataan tulisan beliau ini ya senada atau selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh komen di kolom komentar, silahkan. Apa? Ini sepertinya jaringannya ngelak ini. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ya, itu tadi ayatnya, ayat tentang ibadah. Ya, Allah menciptakan ya jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya, kata beliau. Wa min fadlillah, dan merupakan rahmat Allah. Fadl di sini maksudnya rahmat, dan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ala khalqihi an-nawwa'a fil ibadah. Ya, Allah menjadikan ibadah itu macam-macam. Ya, enggak cuma satu. Ya, jadi ibadah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya bisa dilakukan di masjid saja, tidak. Ya, karena kalau ibadah itu cuma bisa di masjid, ya, terbatas bentuknya, maka akan mencari pahala itu susah. Ya, pengen ibadah itu susah, pengen nyari kebaikan itu susah. Ya, misalnya kalau seandainya ibadah itu cuma digariskan Allah sholat misalnya, ya udah kita cuma sholat, maka kita itu ngumpulin pahala, ya itu susah, karena nggak semua orang itu sholatnya ya sempurna. Ada yang sholatnya bolong-bolong, ada yang masih telat-telatan, ada yang masih dan lain sebagainya. Ya, maka dengan adanya ibadah yang lain, ya gunanya adalah untuk menambah, menyuplai pahala, ya sehingga amalan-amalan yang kurang itu menjadi tertambal. Misalnya ketika ada sholat wajib misalnya, ya kalau hanya sholat wajib kita sering lalai, ya kan, sering bolong-bolong dan lain sebagainya, sering terlambat dan lain sebagainya. Tapi ya dengan adanya sholat sunnah, yang sholat sunnah itu nggak hanya dilakukan di masjid, ya bisa di rumah, bahkan sunnahnya di rumah, bisa di kantor, bisa di pasar, bisa dimanapun, maka itu kan memudahkan kita untuk menambal dari sholat-sholat kita yang bolong-bolong tadi, yang pahalanya itu kerowak-kerowak tadi, ya seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya. Faminha, ya, dan di antara ibadah-ibadah yang banyak itu, ya ibadah itu banyak, pilihannya banyak, bahkan saking banyaknya kita itu bahkan suatu hal yang sebenarnya bukan ibadah bisa jadi ibadah. Misal makan itu aslinya bukan ibadah, ya, tapi makan itu bisa jadi ibadah kalau misal niatnya untuk ibadah. Misal aku makan niatnya adalah untuk biar aku ibadah tambah semangat, biar ibadahnya nggak lemas, maka makanannya jadi pahala, dia makan tuh jadi berpahala, seperti itu. Ya, faminha, dan di antara ibadah-ibadah itu ma huwa ibadatun zahirah, ya, di antara ibadah-ibadah yang banyak itu ada ibadah-ibadah yang nampak, yang terlihat. Misalnya kasalah wa zakah, seperti sholat, zakat, ya. Wa minha ma huwa ibadatun qalbiyah, dan juga ada ibadah yang sifatnya hati, sifatnya itu nggak kelihatan, sifatnya sir, yang ada dalam hati, yang lakuin hati kita, nggak kelihatan, nggak ada yang bisa ngelihat. Misalnya apa? Kat tawakkul, seperti
Tawakal itu ibadah. Ya, kalau kita tawakal itu ibadah. Wal khauf minallah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita itu takut sama Allah itu ibadah. Takut sama Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Ya, jadi makanya sepenting itu takut kepada Allah. Dan takut itu adalah salah satu hal yang harus hadir dalam ibadah kita. Ada 3 hal yang harus hadir dalam ibadah kita. Ya, apa? Yang pertama, al-khauf. Kemudian yang kedua, ar-raja. Yang ketiga, al-mahabbah. Ya, yang harus hadir dalam ibadah kita itu ada 3. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah. Yang kedua, rasa harap. Ya. Jadi ini sayap kanan itu khauf, sayap kiri sayap kanan itu raja, sayap kiri khauf. Ya, yang sayap kanan itu rasa harap, yang sayap kiri rasa takut. Itu harus seimbang dalam ibadah. Enggak boleh nggak boleh berat sebelah, apalagi nggak ada sama sekali. Ya, jadi nggak boleh kita beribadah itu hanya mengandalkan takut sampai nggak ada rasa harap. Kenapa kok nggak boleh takut aja nggak ada rasa harap? Karena kita akan putus asa. Ya, kita akan merasa nggak pantas masuk surga, aku nggak pantas dapat pahala, aku nggak pantas ini, putus asa. Oh yaudah nggak usah ibadah. Ya, akhirnya putus asa. Itu nggak boleh. Dan nggak boleh juga hanya menghadirkan rasa harap saja tanpa rasa takut. Ya, karena kenapa? Karena kita akan menyepelekan Allah itu Maha Pengampun. Allah pahalanya nanti juga akan diampuni. Ya Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya jadi apa? Jadi menyepelekan seperti itu. Ya. Walubul ibadah. Dan lub itu kalau diartikan secara letter lub itu jantung. Ya, jantungnya ibadah. Ya, maksudnya apa? Ya, organ paling penting dalam ibadah, ya. Atau inti dari ibadah. Wa khalisuha huwa doa. Ya, hal yang paling utama, yang paling penting dari dalam sebuah ibadah itu adalah doa. Coba kita lihat, semua ibadah itu rata-rata ada doanya. Ya, sholat apa lagi? Sholat itu semuanya dari awal, dari takbir sampai salam itu semua isi doa tok. Ya, makanya para ulama itu ada yang menakrifkan, ada yang memberikan pengertian sholat itu dengan doa. Kenapa? Karena isinya sholat itu doa semua. Yang mulai dari takbir, ya, kemudian baca doa iftitah, ya Allah mau ba'id baini atau subhanakallahumma atau kabiro. Kemudian baca al-fatihah isinya doa. Ruku subhana rabbiyal azim, doa, zikir, sami rabbana lakal hamdu, zikir, doa. Ya, isinya doa sampai salam. Isinya doa semua. Bahkan sholat itu, ya, para ulama ada yang memberikan pengertian sholat itu adalah doa. Fasya'nuhu fid dini azim. Maka peran doa, ya, perannya doa di dalam agama itu besar. Perannya doa di dalam agama itu besar. Ya, waqad takathurat fin nusus. Waqad takathurat an-nusus fi bayani manzilatihi wat targhib fihi, ya, wal hathu alaihi wa bayanu adabihi. Dan, ya, takathurat an-nusus, ya, nas-nas, ya, baik itu nas Al-Qur'an, nas-nas hadis, itu banyak sekali yang sudah menjelaskan kepada kita. Jelasin apa? Fi bayani manzilatihi, yang menjelaskan tentang kedudukan doa dalam dalam agama. Wat targhib fihi, ya, targhib, apa makna targhib? Ya, jadi raghiba itu artinya banyak, ya. Kalau raghiba fi itu bermakna al-hub. Raghiba fi itu artinya cinta. Nah, terus targhib fihi maksudnya apa? Ya, ja'lu talabihi an raghabatin wa hubbin. Maksudnya at-targhib fihi adalah, ya, menjadikan permintaan atau doanya itu, ya, an raghabatin wa hubbin, ya. Jadi dia itu mintanya itu berdasarkan karena penuh harap dan penuh cinta, gitu. Jadi maksudnya itu kita diperintahkan untuk kalau doa itu dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul ngarep, betul-betul cinta, betul-betul pengen, bukan sekedar alah sementing aku sedongo, bukan gitu. Tapi emang kita disuruh untuk
betul-betul sungguh-sungguh gitu ya. Wa bayanu adabihi, dan juga banyak sekali nas-nas yang sudah menyebutkan tentang adab-adab dalam berdoa. Jadi doa itu ada adabnya, nggak sembarangan ya. Dan uh, adab-adab dalam doa itu sangat penting. Kenapa tidak ya? Karena ketika doa itu kan kita sedang ngadep Allah Ta'ala gitu kan, kita sedang minta ya. Toh kita aja kalau minta sama orang itu kan sopan mintanya, masa mintanya kalau misal apa namanya mintanya kasar tuh malak namanya. Tapi kalau minta sesuatu, minta tolong atau minta apa, itu kan mesti dengan cara yang halus, dengan cara yang baik kan gitu kan. Gak ada minta ngamuk-ngamuk, itu gak ada. Jadi kalau misalnya ngamuk itu malak namanya, kan gak sopan kan kalau kita malak sama Allah Ta'ala. Ya Allah kasih nggak, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi mesti kita mintanya tuh ada adabnya gitu loh, ada hal-hal yang harus diperhatikan, jadi nggak sembarangan doa itu. Nah, oke. Nah ini jam berapa sih ini, masih cukup ya, kita cepetin. Wa huwa ibadatun, dan doa adalah ibadah. La yastaghni anhal ibad, yang mana doa itu tidak akan pernah cukup darinya hamba ya. Ala ikhtilafi ahwalihim wa maratibihim, seorang hamba bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kedudukannya, itu nggak akan bisa cukup dari doa ya. Doa itu semua orang butuh gitu loh, tapi kadang-kadang kita nggak ngerasa butuh, padahal kita butuh ya kan. Doa itu ibadah yang dibutuhin semua orang, yang nggak akan apa ya namanya, nggak akan cukup hamba itu dari doa gitu loh. Doa itu bakal apa namanya dibutuhin terus. Ini kok udah ada azan, kita sebutin. Wa man kana mukhlishan fi du'ai, perhatikan ini. Dan barang siapa yang ikhlas doanya, ya doanya itu betul-betul mengharap, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, muwafiqan fihi li sunnati nabiyhi, dan doanya itu betul-betul dengan cara yang dilakukan Nabi, dengan sunnahnya Nabi, enggak asal doa. Ya doanya itu sesuai syariat, enggak asal dongo. Ya doanya enggak terkandung dalamnya unsur-unsur aneh-aneh, unsur-unsur kesyirikan dan lain sebagainya, tidak. Doanya betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi, ada ibadatan azimah, maka orang itu sejatinya sudah melakukan ibadah yang besar. Sudah azan ya, kita percepat, kampung saya sudah azan. Wa kanat da'watuhu arjalil qabul, dan doa yang model seperti ini, doa yang ikhlas, doa yang sesuai sunnahnya Nabi, itu lebih gampang dikabulkan, lebih ada harapan untuk dikabulkan. Wa man zallat bihil qadam. Wah ini kata-kata kerennya, kalau bahasa kita itu sastra ya. Kalau di kata mereka itu balaghah. Ini perkataan balaghah. Wa man zallat bihil qadam. Kalau diartiin secara latar, barang siapa yang kakinya kepleset. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Inharafa anis shawab ya. Jadi maksudnya wa man zallat bihil qadam itu, dan barang siapa yang melenceng dari kebenaran, maksudnya melenceng dari dua cara tersebut, dari keikhlasan ketika doa dan ngikutin caranya Nabi SAW, wa qassara fihi, dan dia itu menyepelekan doa ya, wa qassara fi du'a illahi azza wa jalla ya, menyepelekan doa tersebut, awi tadafihi, atau bahkan dia melampaui batas. Ada yang dia tuh menyepelekan, ada yang melampaui batas ya, doanya itu sampai berlebihan. Bukan berlebihan, maksudnya berlebihan gimana, bukan kita doa terus, bukan berlebihan doa itu maksudnya kita mintanya bukan sama Allah ya, kita minta bisa minta sama kuburan, bisa minta sama orang mati dan lain sebagainya. Itu namanya apa namanya i'tada ya, berlebih-lebihan, melampaui batas, itu nggak boleh. Au ta'allaqa qalbahu bi ghairihi, atau menggantungkan hatinya kepada selain Allah, yang maksud tadi, yang menggantungkan doanya, menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Faqad khasira ibadatan azimah, maka dia telah ya apa namanya, khasira di sini maksudnya al-doa atau doya ya, maka dia sejatinya sudah menghilangkan atau sudah apa ya, menyia-nyiakan ya ibadah yang besar tadi, ibadah yang agung tadi. Walam yatahaqqaq mubghatuhu walam yatahaqqaq mubghahu, dan doanya itu gak akan terwujud ya, tidak akan terwujud ya. Mubghahu maksudnya ada iradatuhu atau talabuhu ya, wa ta'arrada liwa'idillah, dan sejatinya dia sedang menantang apa, wa'idillah ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya? Karena ini udah menyangkut masalah akidah ya, gak boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget nih. Ini nanti kita, ini bukunya bagus banget ini. Ini kalau misal nanti insyaallah live selanjutnya saya kasih tahu anunya, apa jamnya, nanti bisa di follow akunnya kalau misal mau lebih lanjut kabarnya. Kita selesaikan, masih ada 3 paragraf pendek ya.
wali ahamiyatid du'a, dan karena pentingnya doa itu, nah wali hajatil ibad ilaihi, dan karena hamba itu butuh, ya kita sebagai seorang hamba itu butuh pada doa, maka nah di sini ini alasannya si penulis nih, penulis buku ini. Dawantu fi hadzal kitab mabahitha madaruha alla yud'a illallah ya wahdahu wa samaituhu ad-du'a. Maka aku kumpulkan, aku bukukan, aku tulis buku ini ya, yang mana pembahasannya itu seputar doa, yang mana tujuannya alla yud'a illallah. Agar apa? Agar tidak berdoa seorang hamba kecuali hanya kepada Allah SWT. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dijadikan objek doa, enggak kepada selainnya. Ya Mas, emang ada yang minta kepada Allah? Ada. Ya nanti kita bahas di kitab ini. Ini penting banget kitabnya. As'alullaha ayyaj'alahu khalisan liwajhi nafi'an liibadatihi. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, jadi kitab ini penting banget ya. Jadi kitab ini dihadiahin sama teman saya. Ya, kitab ini dihadiahin sama teman saya. Beliau sekolah di Universitas Islam Madinah ya. Beliau sekarang S1 di sana. Alhamdulillah kemarin pulang ke Indonesia bawain saya kitab ini. Kalau kita nyari kitab di sini itu susah ya, susah karena jarang kitab ada toko-toko bahasa kitab bahasa itu susah. Ya seandainya ada pun beli terjemahan. Kalau terjemahan tuh masalahnya tuh enggak, kadang terjemahannya tuh yang ngawur gitu loh, enggak suka. Makanya kalau misal mau beli kitab tuh mending cari kitab asli, terus kita cari syarahnya. Ya kan itu kan malah lebih lebih istilahnya lebih tak lah ya, gimana ya bahasa itu ya, lebih marem lah. Maksudnya penulis itu bisa benar-benar tersampaikan kepada kita gitu loh. Karena kalau terjemahan itu kadang-kadang ya namanya juga terjemahan gitu kan. Kalau misalnya kita nyari kitab asli itu kan kita tahu apa sih namanya kalimat aslinya, dan kita akan cari syarahnya, cari maksudnya ini apa sih. Kalau kita kayak tadi nih misalnya faqad khasira ibadatan azimah misalnya ini. Ini kalau misalnya diartiin secara letterlock itu khasira itu artinya rugi, bangkrut, rugi. Ya kalau letterlock yang kita ketahui ya. Cuma masalahnya kalau diartikan seperti itu nanti maksudnya kurang jadinya. Ya kalau kita cari syarahnya, maka syarahnya jadinya apa? Doa atau doya, dan itu artinya adalah menyia-nyiakan. Sebenarnya gini, bahasanya kalau misalnya kita orang yang merugi itu nggak mesti dia karena menyia-nyiakan, tapi orang menyia-nyiakan dia pasti merugi. Kan bahasa gitu kan. Jadi maksudnya penulis itu jadi lebih tersampaikan gitu loh. Ya makanya saya milih kitab yang ori, dan insya Allah kita akan bahas. Ya kalau misalnya seandainya ini sebelum masuk sekolah ya, ini karena sebentar lagi pada masuk lagi ya kan. Ya insya Allah kita selesaikan kitab ini sebelum nanti sekolah masuk, karena juga kalau sekolah masuk saya juga harus kembali ngajar seperti itu ya. Jadi insya Allah nanti saya ngajar itu hari tanggal 13. Jadi insya Allah kita sebelum tanggal 13 kita selesaikan kitab ini ya. Kalau bisa kita live setiap habis maghrib ya insya Allah gas saja ya, seperti itu ya. Jadi mungkin kajian kita cukupkan sampai sini karena sudah azan ya. Semoga kajian yang singkat ini ya, saya milih waktu habis maghrib saya karena memang biar nggak panjang-panjang, karena kalau pengajian kepanjangan itu malah ada yang masuk biasanya ya kan. Jadi saya milih yang pendek-pendek biar masuk gitu loh. Dan waktunya itu kalau habis maghrib bisa enak ya kan, karena habis sholat ya sekalian gitu loh. Oke, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Semoga pertemuan pertama kita bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak adzan Tafif. Lah ini lagi live kok. Ya udah, ini udah adzan ya. Tak pamit dulu ya. Dadah.